30 September 1965 merupakan salah satu sejarah kelam di Indonesia, di mana PKI melakukan pemberontakan dan penculikan pada 6 jenderal dan 1 perwira. Kenangan akan hal ini kemudian menjadikan masyarakat Indonesia semakin waspada akan keberadaan komunisme, terlebih didukung dengan propaganda yang diluncurkan selama Orde Baru oleh Soeharto. Indonesia bahkan sampai membuat film bertema sejarah dengan judul G30S PKI dan menjadi tontonan wajib di akhir September sampai saat ini. Namun setelah pemberontakan ini terjadi, ternyata terdapat kejadian yang tak kalah mengerikan dan menjadi salah satu faktor mengapa masyarakat Indonesia terlihat masih terus waspada dan anti akan keberadaan komunisme. Kejadian ini dimulai pasca terjadinya gerakan 30 September, di mana Soeharto ditunjuk oleh Soekarno sebagai komandan operasi. Pembersihan PKI dan paham komunisme dari Indonesia bisa dibilang dijalankan secara merata di seluruh Indonesia dan menyebabkan berbagai insiden berdarah. Tragedi ini nimpa semua orang tanpa pandang bulu, apapun latar belakang mereka. Ibu kehilangan anak, suami kehilangan istri, dan anak kehilangan orang tua. Cuma satu yang sama. Semua yang hilang adalah mereka yang dianggap mendukung PKI. Ya, Partai Komunis Indonesia. Salah satu partai terbesar di Indonesia saat itu yang percaya kalau kekayaan dan sumber daya harus dibagiin ke semua orang dengan lebih merata. Nggak hanya itu, 1,5 juta orang juga pernah ditahan paksa tanpa bukti. Alasannya masih sama, dianggap mendukung PKI. Nggak jarang penahanan paksa itu juga termasuk penyiksaan. Dampak dari cap PKI ini juga dirasakan keluarga korban. Banyak yang ikut diinterogasi, dirundung dan dikucilin, diasingin ke tempat antah berantah, dicari dan diancam sampai harus kabur ke negara lain, dilanggar haknya untuk pulang ke Indonesia, bahkan dibikin jadi susah buat keterima kerja di pemerintahan. Dan ini semua masih dirasain sama keturunan mereka, lintas generasi. Organisasi-organisasi yang dianggap berafiliasi dengan PKI, Partai Komunis Indonesia (PKI), pernah menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia. Anggota PKI pada 1965 dilaporkan mencapai 3 juta orang sehingga menjadikannya sebagai partai komunis terkuat di luar Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina (RRC). Tokoh-tokoh PKI juga terlibat dalam pendirian sejumlah organisasi di Indonesia pada 1950-an dan menjadi petingginya. Namun setelah peristiwa G30S, anggota organisasi yang dianggap terkait dengan PKI diburu dan ditangkap. Berikut beberapa organisasi yang dianggap terkait dengan PKI. 1. Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia. Gerwani adalah organisasi wanita yang aktif di Indonesia pada tahun 1950-an dan 1960-an. Gerwani sebelumnya bernama Gerwis, Gerakan Wanita Sedar. Gerwis berubah menjadi Gerwani dalam kongres kedua mereka pada 1954 dan memilih Umi Sarjono, yang juga merupakan anggota PKI, sebagai ketuanya. 2. Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat atau yang lebih dikenal dengan Lekra berdiri pada tanggal 17 Agustus tahun 1950. Lekra digagas oleh sejumlah seniman dan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) seperti A.S. Darta, M.S. Asyar, Heng Ngantung, Herman Arjuno, dan Joto. Mereka membuat lembaga kesenian yang bertujuan mendukung revolusi dan kebudayaan nasional. Meski didirikan orang-orang PKI, Lekra merupakan organisasi terbuka dan tidak menjadi bagian dari partai berlambang palu arit itu. Keinginan DN Aidit agar Lekra melebur dengan PKI ditolak oleh Joto, wakilnya di Sentral Komite PKI. Joto beralasan di tubuh Lekra juga bergabung seniman non-komunis yang bukan anggota partai, seperti Pramudia Anantatur dan Utui Tatang Sontani. Menyeret Lekra menjadi organ resmi partai hanya akan menyebabkan para seniman terkenal dan berpengaruh itu hengkang. 3. SOPSI, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOPSI), dibentuk di Indonesia pada tanggal 29 November tahun 1946. SOPSI merupakan serikat buruh terbesar yang pernah ada di Indonesia. SOPSI memiliki hubungan kuat dengan PKI dan sebagian besar pengurusnya adalah aktivis partai tersebut seperti Harjono, Enjono, dan Setiajit Sugondo.
Soksi terlibat pula dalam pemberontakan Madiun 1948. 4. Pemuda Rakyat. Organisasi ini mula-mula dibentuk dengan nama Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo). Pertama kali organisasi ini diciptakan atas inisiatif Menteri Pertahanan yakni Amir Syarifuddin. Setelah orang yang dicap sebagai anggota PKI ditargetin, menurut berbagai sumber ada beberapa skenario penangkapan. Mereka bisa tiba-tiba dibekap dan matanya ditutup pas lagi jalan malam-malam. Terus begitu sadar, mereka udah ada di sebuah pulau yang jauhnya ratusan kilo dari rumah. Atau bisa juga rumah-rumah mereka tiba-tiba didatengin, terus mereka diseret masuk ke truk bareng ratusan orang lain dan disekap di penjara. Atau ketika lagi ada acara kumpul-kumpul, mereka tiba-tiba digerebek dan ditangkap. Di dalam penjara, penyiksaan udah jadi makanan sehari-hari. Dan kalau penjaranya udah penuh, semua orang di dalamnya ditembak pakai senapan mesin, atau ditebas lehernya, atau bisa juga ditusuk dadanya. Mayat-mayatnya lalu dibuang ke dalam sumur-sumur di sekitar penjara. Semua orang atau kelompok yang dicurigain ada hubungannya sama PKI dibabat habis. Sekolah dibakar, toko dijarah, perempuan dan anak kecil dilecehin, beberapa ada yang nasibnya lebih, dalam tanda kutip, beruntung karena cuma diteror dan disiksa. Termasuk mereka yang lagi kuliah di luar negeri. Ya, mungkin mereka masih bisa hidup, tapi selalu ngerasa keselamatannya itu terancam. Kejadian-kejadian kayak gini lah, yang nggak cuma dialamin sekali dua kali sama orang-orang Indonesia, tapi terus-terusan sampai tahun berikutnya. Sungai-sungai dihiasi mayat, dan di pantai, ombak menyapu bekas darah. Jejak pembantaian ini juga terlihat di data sensus penduduk waktu itu. Ada peneliti yang bikin proyeksi penurunan jumlah penduduk di beberapa daerah Indonesia gara-gara adanya pembantaian. Dan ternyata pelaku pembantaian orang-orang tertuduh PKI ini beragam. Ada tentara, warga biasa, bahkan santri dan ulama. Alasan keterlibatannya beda-beda. Sebagian ada yang termakan propaganda, sebagian nggak punya pilihan, karena kalau nggak mau terlibat, merekalah yang diancam untuk dibunuh. Salah satu saksi bisu dari peristiwa pembersihan PKI di Sumatera, khususnya Palembang, sampai sekarang masih dapat kita kunjungi, yaitu di Pulau Kemaro, sebuah pulau yang terletak di tengah Sungai Musi. Di masa kini, Pulau Kemaro mungkin terkenal akan kelentengnya dan tempat ibadah populer saat perayaan Imlek atau Cap Gomeh. Tetapi pulau ini sebenarnya sempat dijadikan sebagai kamp konsentrasi dan tempat eksekusi dari pengikut dan simpatisan PKI. Pembersihan PKI di Palembang dimulai sejak 20 Oktober 1965, dan banyak anggota terduga simpatisan yang dibawa ke pulau ini tanpa diadili dan kemudian langsung dihabisi. Jasad para korban diketahui ada yang dialirkan begitu saja di Sungai Musi, dan berbagai kekejaman algojo di pulau ini sampai mendapatkan perhatian dari Komnas HAM. Tim ad hoc peristiwa 6566 Komnas HAM menemukan berbagai bukti pelanggaran HAM di Sumatera Selatan, terutama di Palembang dan Pulau Kemaro, di mana kurang lebih 30.000 orang kehilangan nyawanya. Tentunya peristiwa pembersihan tidak hanya terjadi di Sumatera Selatan, namun juga di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Selain di Pulau Sumatera, di Pulau Jawa juga terjadi berbagai aksi pembersihan PKI, mulai dari sekedar pengusiran, penangkapan, hingga penyiksaan anggota PKI. Misalnya di Jawa Tengah, yang bisa dibilang berada langsung di bawah Pangdam 9 Wirabuana, Mejen Soeharto, dan wilayah Jawa Timur yang berada di dalam wilayah operasi Pangdam 8 Brawijaya, Mejen Basuki Rahmat. Korban dan peristiwa paling berdarah selama pembersihan PKI di Jawa Timur terjadi di Kabupaten Banyuwangi, daerah paling timur dari Jawa Timur yang berbatasan dengan Bali. Insiden di Banyuwangi diduga terjadi akibat massa yang mayoritas adalah kelompok pemuda Islam yang memandang PKI sebagai ancaman terbesar terhadap ideologi dan stabilitas negara. Peristiwa yang dimulai pada tanggal 18 Oktober 1965 ini diawali dengan penyerbuan terkoordinasi ke kantor-kantor PKI di Banyuwangi serta menangkap orang-orang yang terduga PKI dan kemudian digiring dan diarak ke alun-alun kota Banyuwangi. Penangkapan dan pembersihan ini tentu tidak berlangsung dalam satu malam, melainkan beberapa hari yang kemudian juga melibatkan kegiatan pembakaran rumah dan penjarahan. Kacaunya keadaan di Banyuwangi ini bahkan membuat pemerintah harus turun tangan dan berhasil menangkap beberapa orang yang terduga provokator. Namun sayang hal tersebut tak banyak membantu karena jejak trauma sudah mengakar di masyarakat. Sedangkan di Pulau Sulawesi, fokus utama dari pembersihan berada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Pelanggaran HAM berat saat pembersihan PKI pun juga terjadi di Nusa Tenggara, baik Nusa Tenggara Barat maupun Nusa Tenggara Timur. Jadi kebayangkan gimana chaosnya Indonesia pada saat itu. Tidak bisa dipungkiri, pembersihan PKI yang terjadi di Indonesia merupakan sejarah kelam Indonesia dan merupakan pelanggaran HAM yang masuk ke dalam kategori berat. Banyaknya anggota PKI yang dihukum tanpa diadili, bahkan mereka yang hanya terduga memiliki hubungan dengan simpatisan sudah bisa diciduk. Omongan-omongan tetangga, ataupun orang yang iri dan melaporkan tetangganya, teman bahkan saudaranya, seringkali diciduk dan dihabisi padahal belum tentu atau bukan sama sekali anggota PKI. Hal ini memicu bersuaranya beberapa aktivis, termasuk kelompok mahasiswa seperti Sohukji yang sangat menentang pembersihan tanpa pandang bulu ini. Memang tidak bisa dipungkiri,
PKI pernah melakukan kekejaman dan hal yang mengancam keutuhan dari NKRI. Tapi dampak yang ditimbulkan dari pembersihan ini juga tidak membuat apa yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat selama pembersihan PKI bisa dibenarkan. Mereka yang kehilangan kerabat dan sahabat masih belum dapat kabar yang jelas, dan mereka yang terusir ke negara lain juga banyak yang belum bisa pulang. Sampai saat ini, belum ada pula kejelasan soal pelakunya. Sejarah negara kita yang panjang dan penuh perjuangan mungkin gak selalu penuh kejayaan. Tapi, mengakui setiap jejak dalam sejarah negara kita, baik yang mulia maupun tragedi mencekam, adalah tahap pertama untuk kita bisa jadi bangsa yang lebih dewasa. Tanpa pengakuan akan sejarah, kita nggak akan pernah bisa belajar dan maju ke depan. Tanpa keberanian melihat ke belakang, kita nggak akan pernah bisa melangkah dengan benar. Kayak kata filsuf satu ini, mereka yang nggak bisa mengingat sejarah terkutuk buat mengulanginya. Kata orang, sejarah selalu ditulis sama pemenang. Dan karenanya, demi kepentingan sang pemenang, banyak kisah diubah, fakta ditutup-tutupi, dan suara dibungkam. Tapi justru disinilah peran kita sebagai pembelajar dibutuhkan untuk mendengar mereka yang terlupakan, mempertanyakan hal-hal yang selama ini diyakini tanpa ragu, dan terus bertanya demi lebih dekat pada kebenaran. Dan seperti biasa, terima kasih.